Lucy menyelamatkan burung gagak. Tak lama, sayap burung gagak bergerak, menyipratkan banyak lumpur ke wajahnya, berbalik dan terbang menjauh. Lucy bangun, menghapus lumpur di wajahnya. Anehnya, wajahnya menghilang. Di saat itu, monster lumpur keluar dari sumur, jatuh ke tanah. Ia memiliki wajah dan sepasang mata. Lucy tak berhenti berlari. Monster itu mengejarnya. Melihat ada monster, pria angkat senjata, menembak monster itu. Tak disangka, tubuh monster itu perlahan kembali normal dan mengejar Lucy. Ibu melihat ini, membelah tubuh monster. Ini buat monster marah. Ia merentangkan tangannya, menangkap Lucy masuk ke tubuhnya. Rasanya enak. Ia berbalik, melompat masuk ke sumur. Di sisi lain, Loli sedang memetik jamur di hutan. Tiba-tiba ada suara aneh di dekatnya. Loli ketakutan dan kabur. Ia melihat ada pohon yang bergerak, membuatnya semakin takut. Ia melempar keranjang dan berlari, tetapi tidak berhasil. Ia tidak bisa kabur dari cakaran monster. Tak lama, Beth sedang bermain air. Terdengar suara, dipancing masuk ke gua. Ia ditangkap oleh monster itu. 10 anak perempuan di kota hilang. Penduduk desa mengira itu ulah sihir. Jadi mereka mengundang Brothers Grimm. Mereka melihat rutenya, pergi ke hutan untuk mencari petunjuk. Setelah mereka tiba di sana, ada pria misterius memberi makan kuda dengan laba-laba. Pada saat yang sama, pohon-pohon di sekitar mulai bergerak. Semua orang merasa ada yang salah, tapi pohon itu tidak menemukan jalan kembali. Saat mereka kewalahan, Kylie mengambil kodok dan menjilatnya. Kodok menunjukkan jalan. Kali ini, kuda yang makan laba-laba jadi bersemangat. Malam hari, hal mengerikan terjadi lagi. Nora mengelus mulut kuda. Tiba-tiba di tangannya ada sarang laba-laba. Semakin lama semakin banyak. Seluruh tubuh Nora terjerat. Kuda mengangkat kaki depannya, menelan Nora hidup-hidup. Brothers Grimm mendengar suara teriakan. Kuda berlari ke hutan. Kylie ikut mengejar, begitu juga dengan Brothers Grimm. Tak lama, mereka dihentikan oleh pohon yang bergerak. Serigala muncul di hadapan Kylie, tapi serigala tidak menyakitinya, hanya melihatnya. Berbalik pergi dari sini, mereka datang ke hutan, menemukan benda kuno. Kylie beritahu, bertahun-tahun lalu ada wabah datang, agar ratu tidak terinfeksi. Jadi mereka tinggal di menara, tapi ia tidak tahu penyebaran wabah dari udara. Ratu dengan cepat terinfeksi. Ia pun mati di menara. Untuk mengetahuinya, Brothers Grimm memanjat menara. Ia perlahan berjalan, melihat pemandangan aneh. Ada 12 peti mati ditempatkan di sekitar menara, seperti petunjuk arah. Kakak Grimm bingung agar bisa melihat jelas petunjuknya. Ia melompat dari menara. Dekorasi di sini sangat elegan, tapi tidak ada orang. Debu dan jaring laba-laba di mana-mana. Di atas meja ada kertas. Menemukan rahasia yang menakjubkan. Di atas tertulis, di malam bulan purnama, berhasil mencari 12 anak perempuan untuk penghormatan, lalu minum darah mereka, untuk menghidupkan ratu. Setelah baca ini, tidak jauh, ada tubuh ratu yang menjadi mumi, terbaring dengan wajah seram. Adik Grimm di bawah, ia juga melihat hal aneh. Seorang anak perempuan muncul dari air, ia sedikit maju ke depan. Tidak jauh dari situ ada serigala, lalu berubah menjadi siluman serigala. Adik Grimm bersembunyi. Ia melihat siluman itu mengangkat anak itu, menaruhnya ke sebuah batu. Jari kakinya dipakai cincin, langsung berubah jadi sandal kristal, lalu mengeluarkan darah dari jari anak itu. Gagak memberi makan ratu. Tak lama, ratu hidup kembali. Kakak Grimm ketakutan dan kabur. Tapi ia menabrak cermin. Seketika, wanita cantik muncul, mengelus kakak Grimm, membuatnya terpesona. Ia hampir dikendalikan oleh ratu. Saat kakak Grimm hampir dikendalikan, tiba-tiba ada batu memecahkan cermin. Adik Grimm merasakan ada bahaya. Kakak Grimm tersadar kembali. Ia terburu-buru melompat dari mentara, jatuh ke tubuh siluman serigala. Brothers Grimm kembali ke kota, mengatakan yang sebenarnya ke semua orang. Tapi saat ini, Jenderal tiba-tiba datang. Ia mengira Brothers Grimm membingungkan orang, jadi mengikat mereka di hutan, membakar mereka hidup-hidup. Untungnya Kylie tiba tepat waktu. Keduanya lolos.
Saat mereka pergi, siluman serigala muncul kembali. Ternyata ia adalah ayah Kylie yang hilang. Tahun itu ia tangkap ratu, dijadikan sebagai boneka ratu. Di matanya hanya ada ratu. Kylie dibawa oleh siluman serigala, menjadi korban terakhir. Malam purnama, Brothers Grimm datang ke menara. Sudah terlambat. Ratu sudah meminum darah para anak perempuan. Wajahnya perlahan berubah, kembali ke wajah aslinya. Ia menggunakan sihirnya, mengontrol Brothers Grimm untuk saling membunuh. Bahaya. Adik Grimm mengorbankan nyawanya, menolong kakak Grimm. Tapi Ratu menyukai penampilan adik, mengeluarkan paku dari tubuh siluman serigala, ditusuk ke dada adik, menjadikannya sebagai budak. Kakak yang melihat ini, mengambil kapak dan menghancurkan cermin. Seketika wajah Ratu retak. Siluman serigala sadar langsung menyelamatkan putrinya. Ambil pecahan kaca melompat dari menara. Cermin pecah. Ratu pun menghilang. 12 anak perempuan selamat, kembali ke orang tua. Brothers Grimm menjadi pahlawan untuk banyak orang. Film berakhir.